wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Ibu Susi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks LHO. Apa sih teks LHO itu? Teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil pengamatan. Adapun ciri-ciri teks LHO, yang pertama adalah teks LHO bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibahas atau diceritakan hanya objek tunggal. Jadi hanya satu materi yang dibahas ya. Yang kedua yang ketiga adalah ditulis secara sempurna dan lengkap. Yang keempat adalah ditulis berdasarkan fakta, bukan opini. Dan yang kelima adalah informasi teks merupakan hasil dari penelitian terkini. Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri, yuk kita bahas mengenai fungsi teks LHO. Ada 3 fungsi teks LHO. Yang pertama, memberitahukan kepada pihak berwenang terkait sesuatu informasi dan kemudian dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan. Yang kedua adalah bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Yang ketiga, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks LHO. Ada 3 struktur teks LHO. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pengantar yang disampaikan. Biasanya ini berupa hal-hal yang bersifat umum. Berarti kalau pernyataan umum ini biasanya ada di paragraf pertama ya. Nah, pernyataan umum ini di dalamnya ada 2 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai kalimat definisi. Di pernyataan umum pada paragraf pertama biasanya berisi mengenai kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa sih? Kalimat yang ditandai oleh konjungsi. Konjungsinya apa saja? Adalah, ialah, yakni, merupakan, atau yaitu. Adapun yang kedua yang mengisi dari pernyataan umum adalah adanya klasifikasi atau penggolongan. Bisa juga sih disebut dengan penjelasan, sama saja. Nah, dalam klasifikasi atau penggolongan ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam klasifikasi kita harus mampu menyebutkan objek yang disampaikan. Yang kedua, dasar pengelompokannya apa? Dan yang ketiga, jumlah dari anggota objeknya apa. Kita contohkan ya. Contohnya, paus berdasarkan ada atau tidak adanya gigi terbagi menjadi 2, yaitu paus bergigi dan paus tidak bergigi. Yang pertama berarti menyebutkan objek. Objeknya adalah paus. Yang kedua, dasar pengelompokannya. Dasar pengelompokannya adalah ada atau tidak adanya gigi. Tadi jumlah dari anggota objeknya ada 2, paus bergigi dan paus tidak bergigi. Nah, struktur yang kedua yaitu kalimat deskripsi bagian. Nah, apa sih deskripsi bagian itu? Deskripsi bagian adalah deskripsi yang menjelaskan secara terperinci dari pernyataan umum. Jadi bagian ini adalah memberikan penjelasan apa yang ada dalam pernyataan umum tadi. Nah, deskripsi bagian biasanya diurutkan sesuai klasifikasi yang ada di pernyataan umum. Contohkan tadi di penggolongan ada yang paus bergigi dan paus tidak bergigi. Disebutkan pertama adalah paus yang bergigi. Berarti di deskripsi bagian kalian harus menjelaskan yang pertama adalah paus bergigi, baru kemudian paus tidak bergigi. Nah, oke, selanjutnya kita ke deskripsi manfaat. Ini adalah struktur terakhir dari teks LHO. Apa sih deskripsi manfaat itu? Ini adalah deskripsi yang menjelaskan manfaat dari objek yang dibahas. Apa sih manfaatnya dari paus itu? Nah, ini yang akan dijelaskan di deskripsi manfaat. Itu ya, itu mengenai struktur. Selanjutnya kita ke kebahasaan teks LHO. Kebahasaan teks LHO itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kata serta prasa
perba, dan nomina. Berarti kita di sini akan menjelaskan kata perba dan kata nomina. Yang kedua, prasa perba dan prasa nomina. Nah, dari kata dulu ya. Kata itu apa sih? Kata adalah satuan terkecil yang bersifat bebas. Sedangkan prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi tertentu. Kalau subjek, subjeknya saja ya. Kalau predikat, predikat saja. Itu berarti satu fungsi. Kita contohkan. Kata nominanya adalah boneka. Kalau prasa berarti harus dua kata, kan tadi bentuknya adalah para wali gitu. Para wali berarti bentuknya adalah dua kata. Sedangkan bentuk dari kata kerjanya atau prasa kerjanya adalah sudah membagi. Sudah membagi berarti dua kata, itu bentuknya adalah prasa. Oke, kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Sudah kalian tahu bahwa afiksasi itu banyak, setidaknya ada 5. Tetapi dalam teks LHO yang akan kita bahas hanya ada 3 ya. Yang pertama yaitu prefi, yang kedua infi, dan yang ketiga sufi. Prefi itu yang sudah kalian tahu, kalau prefi pre berarti di awal, berarti ini kalian sebut imbuhan di awal ya. Kalau infi berarti itu sisipan, kalian menyisipkan di tengah-tengah. Kalau sufi berarti sudah jelas, sufi itu berarti di akhir, begitu ya. Yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa sih kalimat definisi itu? Kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan suatu objek secara umum, hanya secara umum ya, secara umum. Contoh seperti kamu adalah penyemangat hari-hariku. Ada kata adalah di sana. Itu secara umum ya. Penyemangatnya seperti apa? Tidak jelas. Jadi karena ini adalah secara umum. Yang kedua yaitu kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat yang melibatkan panca indera seperti bau, rasa, tekstur, suara, rasa juga. Itu dijelaskan di kalimat definisi. Kita contohkan ya. Bunga mawar itu indah sekali, terlihat dari warnanya yang cerah, wanginya pun semerbak membuat kedamaian. Nah, yang keempat ini adalah kebahasaan yang terakhir di teks LHO. Apa sih itu? Kalimat simplek dan kompleks. Apa sih kalimat simplek itu? Kalimat yang mengandung satu klausa. Satu klausa itu hitungannya satu subjek dan satu predikat ya. Nah, yang kedua yaitu kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Jadi boleh lebih dari 2 klausa ya. Subjeknya bisa lebih dari 2, predikatnya bisa lebih dari 2. Itu yang disebut dengan kalimat kompleks. Oke, hari ini kita selesai belajar mengenai teks LHO. Nanti kita cari bahasan yang baru ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.